Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Ada baiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah larutan penyangga atau buffer. Tapi sebelum kalian lanjut ke materi ini, sebaiknya kalian sudah menguasai materi menghitung pH. Jika sudah, silahkan lanjut ke video ini. Jika belum, silahkan cek video sebelumnya. Larutan penyangga atau biasa disebut buffer merupakan larutan yang digunakan untuk menstabilkan pH saat terjadi penambahan asam basa atau garam. Artinya, pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan saat ditambahkan asam basa atau garam. Hal ini terjadi karena di dalam larutan penyangga terdapat komponen asam yang mampu menahan kenaikan pH secara berlebih dan komponen basa yang mampu menahan penurunan pH secara berlebih. Larutan penyangga ini banyak diberikan di tempat-tempat yang rentan berubah pH-nya. Misalnya pada kolam renang. Larutan pH digunakan untuk mencegah masuknya bahan kimia yang bisa merusak kulit. Selain itu, di dalam soda juga terdapat larutan penyangga yang berfungsi mencegah rasa asam yang bisa melukai gigi dan jaringan di mulut. Bahkan di dalam darah kita, ada larutan penyangga yang berfungsi untuk menjaga pH tubuh supaya tetap stabil dan sehat. Dalam tubuh makhluk hidup terdapat berbagai macam cairan seperti sel darah dan kelenjar. Cairan ini berfungsi sebagai pengangkut zat makanan dan pelarut reaksi kimia di dalamnya. Setiap reaksi dipercepat oleh enzim tertentu dan tiap enzim bekerja efektif pada pH tertentu atau pH optimum. Oleh sebab itu, cairan dalam makhluk hidup mengandung sistem buffer untuk mempertahankan pH-nya. Sistem buffernya berupa asam lemah dan basa konjugasinya. Salah satu contohnya adalah penyangga karbonat yang sangat berperan penting dalam mengontrol pH darah. Misalnya yang terjadi pada pelari maraton. Pelari maraton dapat mengalami kondisi asidosis, yaitu penurunan pH darah yang disebabkan oleh metabolisme yang tinggi sehingga meningkatkan produksi ion bikarbonat. Kondisi asidosis ini dapat mengakibatkan penyakit jantung, gagal ginjal, diabetes mellitus, dan diare. Contoh lainnya misalnya yang terjadi pada pendaki gunung. Orang yang mendaki gunung tanpa oksigen tambahan dapat menderita alkalosis, yaitu peningkatan pH darah. Kadar oksigen yang sedikit di gunung dapat membuat para pendaki bernafas lebih cepat, sehingga gas karbon dioksida yang dilepas terlalu banyak. Padahal karbon dioksida dapat larut dalam air dan menghasilkan asam karbonat. Hal ini mengakibatkan pH darah akan naik. Kondisi alkalosis dapat mengakibatkan hiperventilasi atau bernafas terlalu berlebihan, kadang-kadang disertai dengan cemas berlebihan dan histeris. Contoh larutan penyangga pada dunia industri antara lain untuk pH pada obat tetes mata. pH untuk obat tetes mata harus disesuaikan dengan pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata. Begitu juga obat suntik harus disesuaikan dengan pH darah agar tidak menimbulkan alkalosis atau asidosis pada darah. Contoh lainnya adalah pada industri pembuatan shampoo. Rambut yang tersusun dari protein keratin dan memiliki ikatan kimia antara lain ikatan hidrogen dan ikatan disulfida. Ikatan ini stabil pada pH 4,6 sampai 6,0. pH shampoo yang terlalu tinggi atau terlalu rendah akan memutuskan ikatan protein pada rambut. Akibatnya rambut bisa rusak dan bercabang. Shampoo dengan pH seimbang harus mengandung larutan penyangga supaya pH sampo sama dengan pH rambut. Kita lanjut ke pembahasan tentang jenis-jenis larutan penyangga. Larutan penyangga mengandung campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Sehingga secara umum larutan penyangga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama larutan penyangga asam dan yang kedua adalah larutan penyangga basa.
Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Larutan penyangga asam merupakan larutan penyangga yang mempertahankan harga pH-nya pada daerah asam atau pH kurang dari 7. Sedangkan larutan penyangga basa adalah larutan yang mempertahankan pH-nya pada daerah basa atau pH-nya lebih dari 7. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat larutan penyangga. Nah, sebelumnya kita harus memahami terlebih dahulu bahwa larutan penyangga bisa mempertahankan pH-nya karena ion H+ atau asam atau ion OH- pada basa yang ditambahkan ke dalam larutan penyangga akan dinetralkan oleh partikel-partikel saat terlarut. Dan secara umum pembuatan larutan penyangga terbagi menjadi dua, yaitu cara langsung dan cara tidak langsung. Untuk cara langsung, asam lemah dicampur dengan garamnya. Sedangkan untuk cara tidak langsung, asam lemah berlebih dicampurkan ke dalam basa kuat. Dan proses pembuatan larutan penyangga basa sebaliknya, bisa dengan cara yang pertama mencampurkan basa lemah dengan garamnya atau mencampurkan basa lemah dengan asam kuat, di mana basa lemahnya dicampurkan dalam jumlah berlebih. Jika ke dalam larutan penyangga asam ditambahkan sedikit asam, maka ion H+ dari asam yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion basa konjugasi dalam larutan, sehingga kesetimbangan larutan penyangga asam tersebut relatif tetap. Contohnya pada larutan penyangga asam, asam asetat dengan ion asetat. Sama halnya jika dalam larutan penyangga basa ditambahkan sedikit asam, maka ion H+ dari asam yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion hidroksida dalam larutan, sehingga kesetimbangan larutan penyangga basa tersebut juga relatif tetap. Contohnya pada larutan penyangga basa amonium hidroksida, jika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa, maka akan terbentuk reaksi kesetimbangan sehingga pH tidak berubah signifikan. Pembahasan selanjutnya, cara menghitung pH larutan penyangga. Seperti yang kita ketahui, larutan penyangga ada dua, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Baik rumus larutan penyangga asam maupun rumus larutan penyangga basa diperoleh dari penurunan rumus tetapan kesetimbangan reaksi antara asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Nah, untuk menghitung pH larutan penyangga asam digunakan rumus pH sama dengan minus log Ka kali mol asam per mol garam. Atau bisa juga dituliskan pH sama dengan pKa dikurang log A per G, di mana A adalah konsentrasi asam lemah dan G adalah konsentrasi garam atau basa konjugasi. Besarnya pH larutan penyangga asam bergantung pada besarnya tetapan ionisasi asam lemah atau Ka dan konsentrasi basa konjugasinya. Untuk menghitung pH larutan penyangga basa sedikit berbeda dengan perhitungan pada pH larutan penyangga asam, karena terlebih dahulu kita harus mencari konsentrasi OH-nya lalu menghitung pOH-nya, dan untuk menghitung pH-nya kita menggunakan rumus 14 dikurang pOH. Nah, untuk menghitung konsentrasi OH-nya rumus yang digunakan adalah Kb kali mol basa per jumlah mol garam atau asam konjugasinya. Atau kita juga bisa langsung mencari pOH-nya menggunakan rumus PKB tambah log B per G, di mana B adalah konsentrasi basa lemah dan G adalah konsentrasi garam atau basa konjugasinya. Besarnya pH larutan penyangga basa juga bergantung pada besarnya tetapan ionisasi basa lemah dan konsentrasi basa konjugasinya. Untuk lebih memahami cara menghitung pH larutan penyangga asam atau basa, silahkan perhatikan baik-baik contoh soal dan pembahasannya berikut. Nah, baca baik-baik soalnya dengan teliti, kemudian tulis apa saja yang diketahui. Dari diketahuinya kita melihat bahwa yang dicampurkan di sini adalah basa kuat, natrium hidroksida dengan asam lemah atau asam format, sehingga rumus yang digunakan adalah rumus penyangga asam. H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garamnya atau basa konjugasinya. Untuk contoh soal yang kedua, kita lihat di sini yang dicampurkan adalah basa lemah amonium hidroksida dicampur dengan garamnya amonium klorida, sehingga rumus yang digunakan adalah rumus larutan penyangga basa karena yang direaksikan basa lemah dan garamnya. Nah, dari hasil perhitungannya kita peroleh pH-nya 7 tambah log 2. Nah, itulah pembahasan kita tentang konsep larutan penyangga, jenis-jenisnya, cara membuat, serta contoh soal dan pembahasan cara menghitung larutan penyangga.
Agar kalian lebih memahami materi ini, silahkan kerjakan tugas berikut. Ingat, prestasi penting, jujur yang utama. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.